Pada suatu sore, Hasan Basri sedang duduk di teras depan rumahnya. Tak lama kemudian, sebuah iring-iringan jenazah melintas dengan serombongan pelayat di belakangnya. Di sebuah keranda yang diusung, terlihat seorang gadis kecil berjalan sambil terisak-isak. Dia adalah putri dari orang yang telah meninggal itu. Keesokan harinya, setelah salat subuh, gadis itu kembali bergegas menuju makam ayahnya. Hasan Basri mengikutinya hingga ke pemakaman. Ia bersembunyi di balik pohon dan mengamati gerak-gerik gadis kecil itu secara diam-diam. Gadis kecil itu berjongkok di depan gundukan makam dan menempelkan pipinya di atas gundukan tanah. Tak lama kemudian ia meratap dengan kata-kata yang terdengar jelas oleh Hasan al-Basri. "Ayah, bagaimana rasanya tinggal sendirian di dalam kuburan yang gelap tanpa cahaya dan pelupur lara?" tanya gadis kecil itu. "Ayah, aku menyalakan lampu untukmu kemarin malam. Lalu siapa yang menyalakan untukmu semalam? Kemarin aku masih membentangkan tikar, siapa yang melakukannya sekarang? Ayah, kemarin malam aku masih memijat kaki dan tanganmu. Lalu siapa yang memijatmu semalam? Ayah, kemarin aku memberimu minum. Siapa yang memberimu minum tadi malam? Kemarin malam aku membalikkan tubuhmu dari satu sisi ke sisi lainnya agar engkau merasa nyaman. Lalu siapa yang melakukannya untukmu semalam?" Mendengar keluhan gadis kecil itu, Hasan Basri tidak bisa menahan tangisnya. Ia keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati gadis kecil itu. "Hai anakku," kata Hasan Basri, "jangan katakan seperti itu, tetapi ucapkanlah, 'Ayah, aku hadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah engkau masih seperti itu atau sudah berubah? Ayah, kami mengkafani engkau dengan kain terbaik. Apakah kain kafan itu masih utuh?' Para ulama mengatakan bahwa orang meninggal akan ditanya tentang imannya. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Bagaimana denganmu, ayah? Apakah engkau bisa mempertanggungjawabkan imanmu? Ayah, apakah engkau tidak berdaya?" Ulama mengatakan kuburan sebagai taman surga atau jurang menuju neraka. Kuburan kadang membelai orang mati seperti kasih ibu, atau kadang menghimpitnya seperti tulang belulang berserakan. Apakah engkau dibelai atau dihimpit, ayah? Kata ulama, orang yang dikebumikan menyesal mengapa tidak memperbanyak amal baiknya di waktu dunia. Orang ingkar menyesal dengan tumpukan maksiatnya. Apakah engkau menyesal karena kejelekanmu atau karena amal baikmu sedikit, ayah? Ayah, engkau sudah tiada, aku sudah tidak bisa menemui lagi hingga hari kiamat nanti. Ya Allah, janganlah engkau merintangi pertemuanku dengan ayahku di akhirat kelak." Gadis kecil itu menengok kepada Hasan Basri seraya berkata, "Betapa indah peratapanmu kepada ayahku, betapa baik bimbingan yang telah aku terima. Engkau mengingatkanku dari lelap kelalaian." Kemudian Hasan Basri mengajak gadis kecil itu meninggalkan pemakaman ayahnya. Dengan berjalan kaki, mereka pulang sambil berderai air mata dengan tangisan keharuan antara kesadaran dan pertobatan. Kisah ini diambil dari para sufi dan ulama. Kematian adalah sebaik-baik pengingat bagi diri kita yang mungkin terlalu lelap dengan nikmat dunia. Dialog Hasan Basri bersama gadis kecil itu memberi bahasan berarti untuk kita renungi. Pertama, kematian mengingatkan kembali posisi kita sebagai hamba yang lemah, tidak kekal, serta selalu bergantung dan bersandar kepada sang pemilik kehidupan, yakni Allah Ta'ala. Kesadaran jati diri sebagai hamba Allah harus tertanam dalam diri setiap muslim. Dengan demikian ia senantiasa menyadari bahwa hubungannya dengan Allah adalah ketaatan dan ketundukan total. Keimanan yang sempurna akan membentuk ketakwaannya paripurna. Kedua, kematian dapat memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak amal saleh dan mencegah perbuatan maksiat. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, pernah berkata, "Bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, 'Siapa orang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Orang yang cerdas tidak akan menghabiskan sisa usianya yang
terus berkurang setiap harinya dengan perkara yang sia-sia. Ia akan melakukan semua yang Allah Ta'ala perintahkan dalam syariatnya. Ia akan meningkatkan ibadahnya kepada Allah pada perkara yang wajib dan sunnah, termasuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Ia akan melewati kezaliman, meluruskan yang salah, dan mengatakan kebenaran Islam secara konsisten. Ketiga, dengan meningkatkan kematian, tujuan hidup kita akan terarah pada orientasi ke akhirat. Kita akan terdorong melakukan seluruh kewajiban kepada Allah Ta'ala sebagai wujud ketaatan, seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, berdakwah, menutup aurat, dan sebagainya. Kita juga menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita persiapkan amal terbaik selagi masih di dunia, supaya Allah Ta'ala meringankan hisab kita di akhirat kelak. Tidak ada persiapan bakal yang lebih baik di akhirat kecuali ketaatan dan amal saleh atau perbuatan yang baik.